Kita sekali lagi berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami semua pria membutuhkan pertolongan-Mu, supaya kami mengerti bahwa firman itu kebenaran Allah yang membebaskan. Firman itu memberi kekuatan untuk kami menjalani hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya mau membagikan sebuah kebenaran yang saya alami sendiri. Dan ini tidak biasanya seperti kem-kem atau materi-materi pria pada umumnya. Jadi saya harap Bapak bisa ikuti dengan baik dan kita boleh berdialog. Saya beri judul panggilan pria. Dan panggilan pria biasanya dihubungkan dengan imam, nabi, raja. Tapi saya mau bahas dari perspektif seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi sebuah bangsa. Soal imam saya tidak singgung lagi karena saya tahu Bapak, saudara-saudara sudah belajar banyak tentang apa itu imam. Sudah belajar banyak tentang nabi, belajar banyak tentang pemimpin. Tapi saya mau ajak kita untuk melihat kedalaman panggilan Tuhan bagi seorang pria. Jamahan Tuhan menentukan kesuksesan atau kegagalan. Kita tidak lagi punya waktu untuk hidup berdasarkan pengurapan. Tapi kita punya waktu untuk hidup di dalam intimasi dengan Tuhan. Saya mendorong pria-pria jangan kejar urapan. Urapan itu akan datang kalau engkau intimasi dengan Tuhan. Syaratnya ketaatan. Dan kita lihat dalam Alkitab, ada beberapa pria yang mereka disebut sebagai nabi. Tuhan menyentuh bibir Yesaya untuk menguduskannya. Dan karena itu bibir pria bicara tentang tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Periksa ucapan kita di rumah, periksa ucapan kita di gereja, periksa ucapan kita dalam komunitas, di marketplace. Apakah bibirmu kudus? Tuhan menjamah bibir Yeremia untuk memberi dia otoritas, beri dia kuasa. Karena itu banyak pria kalah, gagal, jatuh. Bukan karena kurang pengurapan, tapi bibir mereka tidak diberi kuasa dari Tuhan. Tuhan menyentuh pinggul Yakub dan membuatnya timpang dan menjadikannya pahlawan Tuhan. Kesombongan Yakub harus dipatahkan dan kemudian dia berdiri untuk menjadi El Gibor, pahlawan. Tuhan menyentuh Daniel dan membuat dia berdiri kembali, memberinya kekuatan untuk memamerkan siapa Tuhan di sebuah kerajaan yang tidak mengenal Tuhan. Dan karena itu, panggilan dan jamahan Tuhan harus berjalan seiring. Jika tidak, kita akan gagal. Kita tahu Bapak, ya, murid-murid yang penuh dengan urapan, itu tidak ada yang salah. Tapi mereka tidak cukup pengetahuan. Dan perhatikan Rasul Paulus, dia tidak hanya penuh pengetahuan, tapi dia juga penuh urapan. Dan pelayanannya
begitu dahsyat. Jadi kita perlu semua, tidak cukup mengandalkan urapan, tidak cukup mengandalkan kedekatan, tapi juga perlu pengetahuan. Hari ini saya ajak Bapak-bapak untuk kita belajar dari seorang pria, yaitu Yeremia. Dan saya akan cerita pengalaman saya pribadi bagaimana menghadapi panggilan ini. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi saudara-saudara, Bapak, kelahiran Anda, kehadiran Anda bukan sebuah eksiden. Tuhan bukan kesepian lalu dia ciptakan pria untuk menjadi teman main catur. Tapi Tuhan merencanakan Anda. Tuhan merancangkan Anda. Siapapun ibumu, siapapun keturunanmu. Dan Yeremia, dia berkata dia tidak pandai berbicara. Dan banyak pria seringkali menolak panggilan pelayanan karena tidak pandai berbicara. Padahal dia bisa bicara di pasar-pasar, di supermarket, di warung kopi, bisa bicara. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun yang kau utus, haruslah engkau pergi, ini perintah. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Pria itu diajari untuk taat pada perintah Tuhan. Dan dia ditugaskan untuk menyampaikan firman Allah. Ingat pelajaran kita, dosa pria bukan sekedar apa yang dia lakukan, tetapi apa yang tidak dia lakukan. Yeremia 15 ayat 10 saya akan terangkan satu-satu. Dia berkata, celakalah aku ya ibuku bahwa engkau melahirkan aku. Dia menjadi seorang buah perbantahan, buah percidraan di seluruh negeri. Ayat 11, sungguh Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakannya dan kesalahannya. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah? Sukar disembuhkan, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Saudara lihat, nabi besar itu mengeluh. Ya, jadi kalau ada yang pria mengeluh dalam pengertian pelayanan, dalam pengertian pertolongan Tuhan. Yeremia 20 ayat 7-9 bicara tentang Tuhan ternyata membujuk Yeremia. Nah, saya mau kasih tahu yang pertama. Yeremia adalah artinya semoga Yahweh mengendorkan rahim itu. Jadi rupanya Bapak, Yeremia itu sulit sekali lahir pada waktu masih di kandungan ibunya. Dia begitu sulitnya kelahiran. Dan dalam zaman itu tidak ada operasi sesar. Dan karena itu kita bisa bayangkan sulitnya kelahiran Yeremia. Sehingga dinamakan Yeremia karena Allah mengendorkan rahim itu. Hidupnya penuh dengan konflik dan pertentangan. Tetapi dia menggambarkan realitas hidup para pelayan, para pria. Dan karena itu saya ingin mengajak kita memperhatikan 3 tingkatan pergumulan seorang pria, seorang nabi. Dan ini relevan dengan keadaan kita hari ini. Bapak sudah membaca di media sosial, mendengar di media sosial, begitu banyak keluarga yang berantakan. Begitu banyak pria yang berantakan hidupnya.
Dan saya tergerak hati untuk mengajak kita merenungkan kembali panggilan kita sebagai pria. Tingkat yang pertama ialah mau, tetapi tidak bisa. Tingkat yang kedua, tidak bisa dan tidak mau. Tingkat yang ketiga, tidak mau, tetapi tidak bisa. Bahasa lainnya pada poin ketiga, tidak bisa tolak. Yang pertama mau tetapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Mau tapi tidak bisa. Karena ini panggilan Tuhan. Ya, ini calling. Ini bukan tugas. Ini bukan kewajiban, ini bukan hak. Kalau tugas ada masa baktinya. Kalau hak ada kewajibannya, ada kewajiban ada haknya. Tapi ini calling. Panggilan Tuhan sebagai pria. Ingat, bukan soal nabi, bukan soal imam, bukan soal pemimpin. Tapi Anda dipanggil sebagai pria. Dan itu penetapan, itu pilihan Tuhan. Kita tidak punya kuasa untuk memilih. Itu pilihan Tuhan. Bersyukurlah, berbanggalah bahwa kita dipilih Tuhan menjadi pria. Jangan ada yang mau tiba-tiba berubah pikiran untuk mengubah. Mungkin banyak orang tidak ubah jenis kelaminnya. Anda tetap pria. Tapi ternyata pelayananmu, panggilanmu bukan seorang pria. Mari kita evaluasi hari ini. Kita renungkan hari ini. Dan yang ketiga, ketetapan Tuhan. Jadi kita nggak berleha-leha terus dengan keadaan kepriaan kita. Konsekuensinya ada dua. Pelayanan tidak untuk diperebutkan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Di CMN tidak ada pria yang merebut pelayanan. Kalaupun ada, bertobatlah. Dengan merasa bisa. Yang kedua, pelayanan bukan untuk dihindari. Saya suka sekali mendengar pria, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Saudara-saudara, saya termasuk yang paling gaptek, tidak mengerti teknologi, tidak mengerti yang namanya bikin PowerPoint, tidak mengerti yang namanya YouTube, apapun istilahnya itu. Saya tahunya khotbah. Kalau ada presentasi itu bukan kerjaan saya. Kadang-kadang itu kerjaan istri, kadang-kadang anak saya, kadang-kadang staf saya di gereja. Tapi ketika pandemi tiba, pada musim awal-awal 2020, saya mengambil waktu sangat banyak untuk mulai belajar menggunakan teknologi. Because itu kebutuhan utama. Orang bisa berjumpa dengan firman melalui teknologi. Karena itu saya belajar sungguh-sungguh. Saya belajar dari anak saya yang masih saya belajar dari anggota jemaat saya yang tak pintar teknologi. Beberapa hari saya telepon, tolong kasih tahu saya bagaimana cara membuat PowerPoint, bagaimana cara membuat Canva, bagaimana nge-zoom, bagaimana membuat YouTube. Saya pelajari semua. Dan puji Tuhan, saya tidak lagi berkata, saya tidak bisa. Karena itu pria-pria, ingat, dengar saya kasih tahu, jangan pernah bilang tidak bisa. Anda harus belajar.
Orang Ambon bilang, jangan pamalas. Itu kebutuhan real. Semua tempat ditutup. Yang paling memudahkan kita ialah penggunaan teknologi. Ingat di zaman mula-mula Rasul, tidak ada kapal laut, tidak ada pesawat, tidak ada gadget, tidak ada handphone, tidak ada laptop, tidak ada Zoom, tidak ada apa. Tapi Injil menyebar ke seluruh dunia. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di Eropa, Afrika, Asia. Padahal tidak punya teknologi apapun, tidak punya fasilitas yang memadai. Kita fasilitasnya jauh lebih memadai dan kita masih tidak bisa lakukan sesuatu. Teknologi membuat orang bisa naik ke bulan, jalan-jalan di bulan, tapi tetangga pun kita nggak kenal nama mereka. Gedung-gedung semakin tinggi, tapi sumbu amarah kita semakin pendek. Orang Papua bilang supen. Kita mencoba belajar untuk menghindari polusi udara. Ada protokol-protokol negara supaya jangan ada polusi udara. Tetapi kita membiarkan keluarga-keluarga kita dicemari oleh keadaan-keadaan dunia yang mengerikan. Rumah-rumah kita semakin mewah. Isinya semakin mewah. Tetapi banyak keluarga yang berantakan. Kedua sikap ini salah. Tidak mau bergumul. Karena merasa hebat. Merasa bisa. Tidak mau bergumul karena tidak mau. Dan pertanyaannya, apa yang harus digumuli? Gumulilah ketidakmampuan kita. Saya belajar di CNN. Saya menjadi pendeta gereja Protestan, menjadi ketua sinode, menjadi pemberita firman Tuhan. Tapi tidak ada pelayanan yang tanpa persiapan. Terus mempersiapkan diri, belajar, membaca, mendengar, mengikuti. Yang kedua, tidak bisa dan tidak. Seringkali kita jujur di CNN atau di gereja-gereja lokal kita, di sinode kita. Kita melayani dengan sungguh-sungguh tetapi dilukai. Orang salah mengerti. Ada orang yang tidak tahu berterima kasih atas seluruh pelayanan dia. Kadang-kadang ada yang tidak menghargainya. Malah sebaliknya adalah persungutan, kecaman, fitnah, dan lain-lain. Dan karena itu orang bisa mundur dari pelayanan. Orang bisa mundur dari kegerakan. Saya punya kesaksian, Bapak. Ketika pertama kali saya masuk di CNN pada tahun 2005, 2006 saya mulai membawa seluruh pengajaran pria ke gereja kami. Saya lihat di Zoom ini ada beberapa majelis yang ikut, mungkin ada 1-2 pendeta. Tahun 2006, saya sudah ketua sinode, saudara. Saya mau dipecat oleh gereja. Padahal saya ketua sinode. Tahu alasannya? Karena saya dianggap membawa pengajaran sesat. Pemulihan pria, pemulihan keluarga, pengajaran 4M, usir setan, bikin mujizat Tuhan, dianggap sebagai pengajaran-pengajaran sesat. Tapi saya belajar berespons dengan benar. Saya tidak mau membalasnya. Kata Tuhan, kalau itu kebenaranmu, engkau pasti bela kebenaran. Dan tidak terlalu lama, beberapa hamba Tuhan yang tadinya menuduh saya sebagai sesat, justru mereka menggabungkan diri
bahkan di sidang sinode, di sidang keputusan tertinggi, telah diputuskan untuk menjadikan pemulihan pria dan keluarga sebagai program utama. Dan itu juga yang dialami pergumulan para pria di gereja masing-masing. Pelayanan-pelayanan yang di berbagai tempat bukan main menghadapi tantangan. Yang ketiga, tidak mau tetapi tidak bisa. Kalau kita melayani diri sendiri, kalau kita pusat pelayanan kita pada orang lain, kita akan kecewa. Tetapi jika pusat pelayanan itu adalah Kristus dan Kerajaan Allah, kita akan kuat dan bertahan. Karena Tuhan dan Roh Kudus menjadi sumber kekuatan kita. Orang kalau disuruh 2 subuh, dia bilang nggak ada waktu. Tapi coba kalau jam 5 subuh, bagi-bagi sembako atau bagi duit, dia ada waktu. Aneh. Dan pelayanan terbesar dari seorang pria Kristus ialah menjadi hamba. Hamba bagi saya adalah lepaskan seluruh hak hidup kecuali nafas. Nafas itu hanya diberikan sekedar menunjukkan kita manusia. Tetapi haknya dicabut. Saya berdoa Bapak, supaya refleksi singkat ini menjadi kekuatan, insight, bahwa kita dipanggil jadi pria. Hidup kita penuh kontroversi karena berdiri atas nama kebenaran firman. Hidup kita bisa menjadi perbantahan karena firman Allah. Dan itu kekuatan yang luar biasa. Ada seorang pria yang WA saya, dan pertanyaannya pertanyaan sederhana. Tetapi pertanyaan yang begitu sulit dijawab oleh banyak orang. Tapi puji Tuhan beberapa minggu ini saya dapatkan jawabannya. Pertanyaannya begini sebentar. Kenapa Adam itu jatuh? Kenapa Adam dan istrinya jatuh? Padahal mereka manusia pertama. Dari manakah iblis itu? Saya pelajari saudara-saudara untuk meneguhkan panggilan pria. Ternyata kalau saudara baca Alkitab baik-baik, dalam Kejadian 1 ayat 2, pada mulanya, dari ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Perhatikan kata itu baik-baik. Bumi belum berbentuk dan kosong. Artinya, bumi itu dalam bahasa Ibrani tidak ada isinya, gelap. Bahasa Inggrisnya tempat pembuangan, wasting. Perhatikan asalnya. Dan ketika Allah menciptakan dunia, bumi, sudah ada malaikat-malaikat. Dan kitab Wahyu berkata, malaikat-malaikat itu
seperti bintang di langit. Ada jenis malaikat. Yang pertama, malaikat Mikael dengan pasukannya yang tugasnya berperang, melindungi teritori. Itu sebabnya dalam Yudas pasal 1 ayat 20, malaikat Mikael pernah perang dengan iblis untuk merebut mayat Musa. Itu malaikat Mikael. Malaikat kedua namanya Gabriel. Dan Gabriel itu malaikat pembawa pesan. Pesan kepada Abraham, pesan kepada Sarah, pesan kepada nabi-nabi, pesan kepada Maria, pesan kepada Yusuf. Dan malaikat ketiga namanya Hileel. Perhatikan tiga-tiganya ada L di belakang tentang Allah. Mikael, Gabriel, Hileel. Dan Hileel ini tugasnya adalah menyembah dan memuji Tuhan. Tapi karena dia melihat Allah begitu dahsyat dipuji, Allah begitu hebat diagungkan dan dimuliakan, maka Hileel, dia ingin sama dengan Allah, bahkan dia ingin lebih dari Allah. Lalu Allah membuang dia. Kemana Allah buang dia? Ke bumi yang belum berbentuk tadi, yang masih kosong, yang masih gelap gulita, yang westi. Baru nanti Kejadian 2 ayat 7, setelah bumi terbentuk, ada isinya, ada ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ada hewan ternak, ada tumbuh-tumbuhan. Baru manusia dibentuk. Dalam Kejadian 2 ayat 7. Dan memiliki roh Allah. Dan roh Allah itu dihembuskan dan punya roh. Sehingga pria itu roh, manusia roh, yang hidup di dalam tubuh dan punya jiwa. Dan saudara perhatikan, disitulah iblis itu. Ketika Hileel dibuang ke bumi, dia menyeret sepertiga malaikat pengikut dia. Dalam Wahyu pasal 22, ekornya menyeret sepertiga. Ketika dia jatuh ke bumi, dia bernama Setan. Kata Lucifer tidak ada di Alkitab. Tapi istilah yang dipakai berdasarkan bahasa Latin, Luxio dan Vero, artinya bintang terang. Tapi sebenarnya nama aslinya Hileel. Dan perhatikan kejatuhan karena ingin dipuji, ingin disembah, ingin terus berada di tempat yang lebih tinggi. Berapa banyak pria yang suka marah, tersinggung, mundur dari pelayanan karena merasa pekerjaannya tidak dipuji, pelayanannya. Perhatikan yang terakhir. Yesus juga hadir karena roh Allah. Manusia Adam lahir karena roh Allah. Ishak lahir karena roh Allah. Embrio perjanjian dimulai. Malaikat beritahu kepada ibu Sarah, pada tahun depan jam yang sama, engkau akan mengandung. Bukankah itu ucapan dari malaikat? Dia bilang kepada Maria, engkau akan mengandung seorang pria, menyebut dia Yesus, Immanuel. Maria berkata yang sama, tidak mungkin. Dan kalimat yang sama malaikat ucapkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi pria itu dapat roh Allah, dan Yesus itu lahir karena benih roh Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau kamu berdosa kepada Yesus, anak manusia, bisa diampuni. Tapi kalau kamu berdosa kepada Roh Kudus, kamu tidak bisa diampuni. Kenapa?
Karena Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, kalau kamu mati, debu itu kembali ke tanah, dan rohmu kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Dan karena itu pria mesti jaga rohnya. Bukan hanya jaga tubuh supaya langsing dan bagus. Bukan hanya lari pagi terus, atau lari siang, atau lari malam, atau bahkan lari dari kenyataan. Tidak salah di sini. Tapi Anda mesti jaga roh. Karena roh itulah yang bersentuhan dengan roh Allah. Roh itulah yang berkata dengan roh Allah. Kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Disitulah Yeremia mengalami kegalauan. Dan dia kemudian memutuskan untuk berserah kepada Tuhan. Jadi, pesan saya hari ini, sebagai rekan pelayan, sebagai rekan pria, perhatikan roh kita. Kasih makan roh kita. Terus menerus, supaya kita nggak mudah. Ingat, kita nggak mudah jatuh. Kenapa? Karena iblis itu tahu firman. Kenapa dia tahu firman? Karena dia malaikat yang terlibat ikut melihat Allah menciptakan dunia. Karena itu dia menggoda Yesus, mencobai Yesus, dan tidak mungkin dia menang karena Yesus adalah firman Allah. Pria yang kuat, pria yang tidak menyerah, pria yang sadar panggilan kepriaan. Dia bangun rohnya yang benar. Itu yang membuat kita bertahan dalam situasi apa. Tadi pagi dalam pertemuan Starfish, saya mengutip sebuah statement seorang hamba Tuhan yang saya sudah lupa namanya, karena namanya tidak ditulis juga. Saya bilang, lebih baik pria itu membangun pagar di pinggir tepi jurang daripada menyediakan ambulans di dasar jurang. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih hamba-Mu terbatas. Biarlah firman Tuhan dan pencerahan sore ini memberi inspirasi yang baru. Kami para pria bangkit mempraktekkan kemuliaan Allah. Kami tidak mencari pujian dan meminta pujian. Kami justru pujian itu mengubah malaikat jadi iblis. Kami pria-pria yang rendah hati dan belajar tunduk pada otoritas. Layanan kami terus berlangsung. Banyak pria boleh dimenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengusulkan kepada tim, kalau ada waktu, mungkin perlu kita sharing. Siapa tahu ada yang ingin bertanya, atau sharing pendapat, sharing pandangan, supaya kita bisa saling memperkaya. Ya, baik Pak Nus, terima kasih. Mohon izin Pak Yonatan. Seperti usulan dari Pak Nus, kita masih ada waktu buat teman-teman pria sejati yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Pak Nus memberi kesempatan kepada kita untuk mungkin boleh sharing, atau mungkin kalau ada pertanyaan dalam beberapa menit ke depan, kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa langsung bertanya kepada Pak Nus jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Ada yang mau silakan raise hand, nanti hostnya bisa bantu. Ya, terima kasih Pak Nus. Teman-teman, Pak Nus pada malam hari ini memberi kesempatan kepada kita untuk kita boleh
bertanya kepada beliau. Untuk itu kami persilahkan teman-teman bila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan kepada Pak Nus. Silakan, mic-nya udah bisa dibuka. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanya. Shalom Pak Nus. Shalom. Katakan dengan hatimu yang Dengan Pak Erik Pak dari Jayapura. Hai Pak Polisi, apa kabar? Luar biasa. Pak Nus sehat-sehat ya. Puji Tuhan, sehat walafiat. Puji Tuhan. Pak, di Babilonia kan ada kejadian waktu Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam pembakaran. Ada satu sosok di dalamnya, kemarin saya tanya Pastor John, dikatakan itu juru selamat. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa itu malaikat, Pak. Kalau Pak Nus, apakah meyakini itu malaikat apa juru selamat, Pak? Saya tidak tahu karena waktu itu saya tidak di situ. Itu yang pertama, Pak Nus. Kemudian yang kedua, kami kan seringkali melihat gambar malaikat, ada pakai sayap, seperti itu. Apakah malaikat Gabriel dan juga malaikat Michael tadi, Mikael itu menggunakan sayap seperti itu, ataukah hanya gambar manusia saja yang membuat rekan gambar seperti itu? Ya memang kalau baca Alkitab malaikat itu ada sayap. Dan nama-nama mereka itu nama laki-laki, Gabriel. Jangan kasih nama Hillel. Tapi malaikat itu Tuhan bisa bikin Iya, Pak. Kita baca Alkitab baik-baik. Kalau kita baca Alkitab baik-baik, hampir semua malaikat yang berkunjung dan disuruh itu identik semua dengan pria. Yang berkunjung ke Lot itu, Lot menyebutnya tuan-tuan. Ya. Datang kepada Abraham juga tuan-tuan. Datang kepada Yusuf dan Maria itu Gabriel. Jadi penulis Alkitab itu memberi semacam prototipe bahwa prialah yang selalu punya tempat di situ. Ya. Tapi ada enggak malaikat yang wanita? Saya belum temukan di Alkitab ada nama-nama itu. Tapi Tuhan bisa bikin orang jadi apa saja. Bahkan ada kegerakan tertentu di beberapa negara yang memanggil Tuhan itu Mother, our Mother in Heaven, Ibu kami di sorga, ada. Tapi kemudian ketahuan bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat kecewa karena pria mengecewakan mereka, sehingga mereka sulit menggunakan kata Bapa di sorga, sehingga mereka menyebutnya Ibu kami di sorga. Jadi bayangkan pria itu. Alkitab menyebutkan pria itu ada yang malaikat, nabi, wah bukan main. Tapi kalau pria-pria sekarang, kalau rohnya nggak benar, bukan malaikat, jadi malah petaka. Makanya mari kita menjadi malaikat. Ya, saya punya statement, ya, dengar statementnya baik-baik para pria. Kesombongan mengubah malaikat jadi iblis. Saya ulang, kesombongan mengubah malaikat jadi iblis. Tetapi kerendahan hati mengubah manusia jadi malaikat. Jadi mari jadi malaikat Gabriel yang terus-menerus menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada setiap orang, setiap generasi. Jadilah malaikat Mikael yang terus berperang teritori doa, peperangan untuk memelihara keutuhan kerajaan Allah di bumi. Tapi jangan memilih jadi malaikat Hillel yang ingin mendapat pujian dan penyembahan. Dia dibuang ke bumi yang belum berbentuk. Bumi yang tohu wabohu, yang gelap gulita. West tempat pembuangan. Jadi saya berdoa, Pak Erik, supaya kita para pria yang sudah dipulihkan di CMN, di gereja, kita menjadi pria-pria yang berdoa menjaga teritori,
tapi juga yang terus-menerus menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ada lagi yang sampaikan, ada yang Ada Pak Panus dari Jayapura juga. bagus kalau ada sharing. Panus, Dari Jayapura. saya tambah sedikit lagi Pak. Ada pernah waktu saya di Jakarta itu ada hamba Tuhan pas berdoa di dalam gereja, dia sampaikan bahwa melihat malaikat di dalam ruang ibadah itu. Nah, saya sebagai umat ya, setelah pulang ibadah punya kerinduan pengen lihat malaikat juga. Sehingga beberapa kali waktu penerbangan dari Jakarta Papua atau sebaliknya, saya selalu memandang ke awan, pengen lihat malaikat di awan. Namun sampai hari ini saya belum pernah melihat malaikat. Tetapi apa yang disampaikan Panus tadi, saya terima kasih. Kalau tidak melihat malaikat juga, tentu kita bisa menjadi malaikat untuk berdoa, dan juga menjaga teritori dan menyampaikan pesan Tuhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Erik. Jangan kejar jadi malaikat. Jangan kejar melihat malaikat, tapi marilah jadi malaikat buat istri, buat anak, buat pria-pria lain. Amin. Amin. Malaikat itu datang tanpa kita sadari. Tiba-tiba ada seorang pria yang memukul pundak kita dan mengingatkan kita bahwa jalan yang kamu sedang lalui itu jalan yang bahaya, itu juga malaikat. Ketika ada WA dari pria, lalu 1, 2, 3, yes, kasih firman Tuhan, itu malaikat kirim pesan supaya kita ada di jalur yang benar. Jadi bapak-bapak rajin-rajinlah buka YouTube saya, rajin-rajinlah ya, buka YouTube CNN, rajin-rajinlah dengar firman. Karena malaikat-malaikat itu diantara kita menyebarkan firman untuk mengingatkan kita supaya jangan kita. Jadi kalau mau menjabat malaikat, lihat kiri kanan aja. Biar istri dan anak-anak kita berkata, ada malaikat di rumah. Ada pria-pria berkata, ada malaikat. Waktu saya ikut CNN, saya berkata, puji Tuhan, saya ketemu malaikat di pria sejati. Karena mereka tuntun saya untuk mengerti bagaimana pria itu hidup. Maka ada beberapa pria yang saya temukan di berbagai daerah, mereka berkata, aduh Panus, untunglah bersyukurlah ada pria sejati, kalau enggak saya ini udah masuk penjara, untunglah saya pria, kalau enggak saya ini udah HIV AIDS. Itu kan sebenarnya mereka mau berkata bahwa ada malaikat-malaikat yang muncul di tengah-tengah ketidaksanggupan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan kasih tahu malaikat datang kepada Abraham, dia bilang sama Sarah, kamu akan mengandung. Sarah ketawa, makanya Ishak disebut tertawa. Mana mungkin nenek umur 75 tahun, suami udah 100, masih bisa punya anak. Lalu malaikat berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu kan. Ketika istrimu mengalami problem, anak-anakmu menghadapi problem masa pandemi, kamu harus berdiri dan berkata, Mama, anak-anakku, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bukankah itu perkataan seorang malaikat? Ketika dia datang kepada Maria, Maria engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria berkata, mana mungkin aku belum bersuami. Malaikat berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu Maria bilang, jadilah kehendak. Jadi saya ingin supaya Bapak-Bapak di dalam masa musim pandemi, dengan ketakutan-ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kamulah jadi malaikat di rumah. Tepuk pundak istrimu, peluk anak-anakmu dan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Silakan, siapa lagi? Oh, ada satu pertanyaan di chat, saya jawab yang di chat dulu. Yaitu ada pria yang berkata, Pak, saya ini udah percaya Yesus tapi jatuh lagi dalam dosa. Apakah saya bisa diselamatkan? Bapak, ini pertanyaan yang terus berulang-ulang buat kami para pengajar, para pemberita firman. Kita masing-masing gereja punya pengajaran. Saya orang Protestan, jadi tentu saya mendekatkan cara pandang saya berdasarkan Alkitab dengan penafsiran. Saya mau beritahu, ya, perhatikan baik-baik. Ya, sudah. Roh Allah itu tidak menetap pada manusia. Yang menetap itu roh kita. Roh Allah itu hanya hinggap.
Masih ingat dalam kitab Keluaran, Roh Allah itu hinggap di Musa, sehingga kemudian Allah mengambil dan membagi-bagikannya kepada 70 tua-tua. Waktu zaman Pentakosta, Roh Allah turun dan hinggap pada setiap orang. Dia tidak tinggal tetap, dia hinggap. Rohmu yang kuat untuk mengalami. Jadi kalau engkau jatuh ke dalam dosa, karena rohmu, bukan Roh Kudus tidak bekerja, rohmu sebagai manusia. Supaya tidak jatuh dalam dosa lagi, izinkan rohmu dikuasai oleh Roh Allah. Izinkan rohmu itu makan firman Tuhan terus-menerus, sehingga engkau tidak gampang jatuh ke dalam dosa. Karena keselamatan bukan milik saya, bukan milik pembicara. Keselamatan itu dari Kristus. Dan karena itu Kristus datang dan dia berkata, aku akan memberikan rohku kepadamu. Maka ketika Anda percaya kepada Kristus, Anda diselamatkan. Tapi kenapa bisa jatuh lagi? Siapa yang kasih jatuh? Kan bukan Tuhan yang kasih jatuh. Kamu yang kasih jatuh. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena waktu manusia jatuh dalam dosa, itu Tuhan nggak urus iblis. Tuhan sama sekali tidak utak-atik iblis. Tapi Tuhan urus manusia yang jatuh. Dia ambil seekor lembu, dia sembelih lembu itu dalam Kejadian 3 ayat 5, Kejadian pasal 3. Dia sembelih lembu itu, kemudian darahnya tertumpah, kulitnya dipakai sebagai baju buat Adam dan Hawa. Bukankah itu Allah mengurusi manusia pertama kali ketika jatuh dalam dosa? Dan itulah nubuatan ketika Anda jatuh dalam dosa. Ada darah yang mengalir dari salib itu yang membasuh engkau. Jadi ada ruang yang tersedia, namanya ruang kasih karunia. Allah selalu beri ruang kasih karunia, dan ruang kasih karunia itu bernama salib. Makanya kasih Allah itu tinggi, panjang, dalam dan lebar. Tinggi tidak dapat dijangkau oleh dosa. Dalam sedalam-dalamnya kejatuhanmu, kasih itu bisa angkat engkau kembali. Dia panjang dan lebar, sabar terhadap semua orang. Dan keputusannya ada pada Anda. Jangan pernah merasa bahwa keselamatanmu hilang. Tapi sadarlah bahwa engkau punya kesempatan untuk datang lagi kembali kepada Tuhan. Selalu ada ruang. Statement pria sejati, pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang tidak pernah berhenti mencoba. 1, 2, 3. Pak Liur, Pak Pendeta Liur. Silakan. Pak Pendeta Liur. Silakan, Pak. Boleh bertanya, bagaimana dengan Roma 8 ayat 1 sampai dan seterusnya? Di sana kan dikatakan bahwa, kalau boleh saya bacakan, Boleh. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, ini kan mungkin tadi diskusi tentang bagaimana kita jatuh. Artinya di sini kalau kita memang masih di dagingan itu, kedagingan itu ya tetap aja ada di sana kesalahan yang fatal. Jadi maksud saya tetap aja bahwa meskipun ada suatu statement atau ada ayat yang mengatakan bahwa engkau akan selamat, tapi kan kalau kita masih berkecimpung di dalam kedagingan, apa iya gampang begitu selamat? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rafli. Saya tidak membahas keselamatan karena keselamatan itu milik Tuhan. Tapi kenapa pria atau manusia bisa jatuh terus? Saya sangat yakin orang jatuh itu bukan barang tiba-tiba. Pasti ada sesuatu yang terjadi terus-menerus berkali-kali dan akhirnya jatuh. Nah, kalau baca Roma 7, itu satu lagi. Ada 2 kan? Bapak
baca Roma 7, Mau nggak? itu di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa aku suka yang baik, tetapi yang aku lakukan selalu yang tidak aku kehendaki. Karena di dalam anggota tubuhku ada hukum lain yang bertentangan dengan hukum akal budiku. Sehingga kalau aku berbuat dosa, bukan lagi aku, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Itu Paulus mengakuinya. Dan karena itu, selalu ada ruang untuk bertobat. Selalu ada ruang untuk ngaku salah. Dan Yakobus 5 ayat 16 berkata, orang ngaku salah, didoakan dan sembuh. Jadi sekali lagi, saya tidak bahas tentang keselamatan, karena itu otoritasnya Tuhan. Tapi bagian kita nggak bisa berjuang untuk memindahkan matahari terbit dari barat. Tapi matahari tetap terbit dari timur, tugas kita nikmatilah matahari yang terbit dari timur dan akan terbenam di barat. Jadi apa yang Tuhan rancangan buat kita, Tuhan tidak pernah membuang orang-orang yang percaya kepadanya. Buktinya ketika Adam jatuh, Tuhan urus. Tuhan menyediakan korban. Tuhan menggantikan pakaian mereka. Jadi kalau ada pria yang jatuh, dia bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Tapi jangan jatuh terus, Pak, nanti capek. Karena itu memang pria itu mesti bangkit. Itulah sebabnya pemulihan menjadi kebutuhan gereja. Harus dipulihkan, harus dimentori, harus dimuridkan. Supaya jangan suka jatuh. Eckhart berkata, pria yang suka jatuh, dia juga akan suka bertobat. Pria yang suka berdosa, dia juga akan suka untuk hidup dalam pemulihan. Jadi mestinya pria-pria kita tidak lagi mengurusi dosa-dosa kita, tapi kita sudah mengurusi orang-orang yang harus dipulihkan. Beberapa prinsip yang kami praktekkan di tempat kami, pria yang sudah menikah di atas 10 tahun tidak dikonseling lagi. Tapi justru mereka menjadi konselor bagi keluarga yang lain. Pria yang mestinya umur di atas 30 tahun, paling tidak 40, udah midlife crisis, nggak usah dikonseling lagi. Ini orang Ambon bilang udah tua banget kok masih konseling melulu. Harusnya kita udah jadi mentor buat orang lain. Harusnya kita udah jadi bapak buat orang lain. Jadi itu Pak. Jadi sekali lagi soal keselamatan itu haknya Tuhan. Tapi bagian kita ialah mari kita hidup dengan benar. Cuma bersyukur kepada Tuhan karena selalu Tuhan beri kita kesempatan untuk bertobat. Selalu beri begitu Pak Pendeta. Barangkali sisipan saya adalah kita harus memegang teguh format sikap, perilaku dan kebiasaan unggul, artinya sikap kita bagaimana sebagai anak-anak Allah. Perilaku kita bagaimana sebagai anak-anak Allah. Dan kebiasaan kita bagaimana sebagai anak-anak Allah, apalagi kita dalam tanda kutip sebagai pria yang bertanggung jawab. Itu barangkali Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi kalau kita baca di 1 itu dia bicara tentang anak Allah dan anak iblis. Tanda anak Allah ialah mengasihi. Tanda anak iblis ialah mengambil. Dan anak Allah berasal dari Allah, roh Allah. Anak iblis berasal dari malaikat Hillel yang memberontak terhadap otoritas Allah. Jadi dosa itu milik iblis. Dosa bukan milik Allah, dosa bukan milik anak-anak Allah. Tapi dosa itu milik iblis. Sejak semula. Nah, kita yang harus hidup dalam kebenaran, pasti kita akan menang dalam setiap perkara. Terima kasih para. Silakan. Host, apakah cukup atau ada yang masih? Panus, Siap. ada Pak. Apa ini yang saya mau tanya itu kadang-kadang juga jadi pertanyaannya untuk di jemaat ya. Yesus mengatakan bahwa kita harus mempunyai satu istri ya. Tetapi di dalam perjalanan orang-orang yang dipakai Tuhan dimulai dari perjanjian lama, Salomo, Daud, Abraham, kadang-kadang mereka menganut paham poligami, Ya. banyak istri ya. Nah itu bagaimana pandangan kita untuk pria kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti begitu. Kalau misalnya kita ada di tempat pelayanan di kampung atau di kota, kita kadang-kadang mendapat pertanyaan begitu, bagaimana untuk pembanding kita begitu. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ingat perjanjian lama Bapak.
Iya. Ini juga pelajaran yang sering saya ajarkan. Perjanjian lama itu punya budaya. Ingat, Alkitab itu nggak turun dari surga langsung jadi kitab. Ya, dia ditulis oleh orang-orang yang mendapat ilham dari Allah. Tetapi mereka juga dipengaruhi oleh budaya-budaya masyarakat pada waktu itu. Seorang pria di zaman Perjanjian Lama itu punya banyak budak. Dan budak-budak itu mereka jual belikan, bahkan bisa bikin apa saja. Perhatikan Abraham, itu Hagar itu budak dia. Abraham juga kemudian nanti kawin lagi. Dan itu budaya masyarakat pada waktu itu. Tetapi kalau kita periksa Alkitab baik-baik, dalam Kejadian pasal 1, Tuhan tuh ciptakan siapa? Manusia dan perempuan. Ingat baik-baik. Tuhan menciptakan manusia dan perempuan. Manusia itu diidentikan dengan pria. Nah, karena itu pada ayat 1, pasal 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Kemudian pasal 2 ayat 23, 24, 25, itu laki-laki meninggalkan ayah ibu dan bersatu dengan istrinya. Dia nggak bilang bersatu dengan istri-istri, hanya istrinya, satu saja. Kemudian Yesus, dalam pelajaran dia di kitab Matius, ada orang Farisi bertanya, boleh nggak bercerai? Yesus bilang, kecuali karena zina. Nah, banyak orang hamba-hamba Tuhan salah mengertikan kecuali karena zina. Satu-satunya ayat di Matius. Injil Matius hanya satu-satunya yang berkata kecuali zina. Kenapa? Karena orang Yahudi, Injil Matius ditulis kepada orang Yahudi. Di orang Yahudi itu punya tradisi. Sebelum mereka menikah, itu harus bertunangan. Pertunangan itu tradisi masyarakat Yahudi. Nah, pada waktu mereka bertunangan, perhatikan contohnya Yusuf dan Maria. Tiba-tiba Yusuf tahu bahwa Maria mengandung. Nah, Yusuf bilang cerai karena dia anggap Maria berzina. Kata zina yang dipakai di situ adalah porneo. Porneo atau pornea artinya cabul. Jadi selama masa pertunangan, salah satu diantaranya itu cabul, boleh cerai. Itulah Yesus berkata, kecuali zina. Artinya salah satu pasangan yang masih bertunangan. Tapi kalau sudah menikah, itu namanya maikau. Itu nggak boleh cerai. Sehingga bayangkan, Yesus bilang sejak semula tidaklah demikian. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel, dalam perjalanan orang-orang Yahudi, budaya-budaya itu hidup. Budaya kawin, campur. Makanya Bapak lihat di Kejadian 5, Kejadian 6, itu anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Ada orang berkata itu malaikat. Bukan, malaikat tuh nggak kawin. Yesus bilang dalam Matius pasal 22 ayat 39, malaikat itu nggak kawin. Jadi bukan anak Allah itu malaikat, tetapi anak Allah itu keturunan Set yang menggantikan Kain, sedangkan anak-anak manusia itu keturunan Kain yang kawin inses karena dia telah meninggalkan keluarga Adam dan lari ke timur. Sehingga terjadilah percampuran, jadilah kejahatan sehingga Allah memusnahkan bumi. Dan satu-satunya keluarga yang murni, keluarga yang tidak campur hanyalah Nuh. Dan itu sebabnya keluarga yang murni itulah yang kemudian melanjutkan keturunan yang baru. Nah, dalam perjalanan, Abraham bisa kawin lagi, semua tokoh bisa kawin lagi, terus kawin lagi, karena budaya pembagian harta, budaya untuk menghidupi wanita, budaya perbudakan. Tapi Yesus tidak pernah berubah dengan penyertaan itu. Bahkan Rasul Paulus pun tidak berubah. Kembali ke sejak semula. Kembali ke Kejadian pasal 2. Kembali ke Kejadian pasal 2. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Paulus ulangi lagi di kitab Efesus pasal 5 ayat 32. Ini pernikahan adalah
gambar Kristus di bumi. Pernikahan adalah Allah dengan umat. Pernikahan adalah Yesus dan gereja. Dan itu diulang-ulangi terus. Sehingga kalau ada pria yang menggunakan budaya-budaya perjanjian lama, oh, Abraham kan banyak istri. Oh, Adam kan kawin lagi. Daud kan kawin lagi. Hei, jangan tarik itu mereka ke sini karena Anda tidak diberi kuasa untuk punya budak. Anda punya kuasa untuk menampilkan Kristus yang telah datang untuk memulihkan segala sesuatu. Jadi dalam Kristus semuanya selesai. Dan kita kembali kepada hakikat Allah, yaitu Allah punya istri bernama umat Israel. Yesus adalah mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai perempuan. Karena itu pernikahan satu istri, satu suami adalah gambaran Yesus Kristus dan gereja yang akan kemudian melahirkan yang disebut Yerusalem baru, gereja yang baru, gereja yang hidup. Jadi kalau pemahaman ini diajarkan terus-menerus, percaya saya, tidak ada pria yang mengkhianati Kristus. Amin. Karena pria, gereja adalah pengantin perempuan. Kristuslah pengantin laki-laki. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan lagi, ada lagi. Kalau nggak ada kita cukup ya. Satu lagi, Pak. Boleh. Mohon izin, Pak Liur. Silakan, saya senang. Iya. Banyak pencerahan, banyak diskusi. Salam ketemu lagi, Pak Liur. Ya. Saya harapan. Saya mau bertanya, Pak. Apabila ada seorang laki-laki dilahirkan secara fisik memang laki-laki, Pak, tapi secara karakter dia kecenderungannya seorang wanita, apakah itu bisa dikategorikan kejatuhan dalam kedagingan, Pak? Ya. Karena gereja jarang sekali untuk bagaimana bukan mengurusi, artinya dapat mengatasi hal seperti ini, Pak. Itu aja, Pak Liur. Terima kasih. Baik, itu pertanyaan yang pada akhirnya mengarah ke LGBT dan lain-lain. Ada gereja tertentu melihat LGBT sebagai kesalahan medis. Ada gereja tertentu yang melihat LGBT sebagai kutukan. Tapi di pemulihan pria kita belajar hanya laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Hanya laki-laki dan perempuan. Tapi mari kita periksa sejumlah kasus yang pernah kita layani. Kami melayani banyak orang yang tiba-tiba memilih untuk berpindah dari jenis kelaminnya, ada yang operasi payudaranya, operasi macam-macam, karena mereka mengalami yang namanya problem-problem dalam rumah tangga. Mereka mengalami namanya fatherlessness. Mereka mengalami namanya kehilangan kasih sayang. Jadi semua problem yang dialami oleh manusia, anak manusia, itu karena problem-problem yang tidak diselesaikan dengan benar oleh gereja. Banyak sekali kasus yang kita udah layani. Banyak pria yang operasi, ternyata waktu dicari tahu, dia mengalami fatherlessness. Dia terus mengalami kepahitan, dia mengalami problem. Anak yang manis, yang baik-baik, ketika dia kecil dia diperkosa oleh pria yang jahat, dan akibatnya kemudian mereka hidup dalam dunia sodomi. Masih ingat ya, sodomi itu dari kata Sodom dan Gomora. Karena di Sodom itu terjadi kejahatan pria dengan pria yang luar biasa. Jadi Pak Harapan, semua problem yang dihadapi oleh orang-orang yang berkelainan jenis kelamin, memang ada yang bilang itu karena faktor genetika. Ada juga bilang faktor medis. Tapi yang kami alami dan kita alami melayani banyak orang, justru faktor fathering, justru faktor parenting, justru faktor-faktor di luar kemampuan mereka. Sehingga setiap orang punya kasus-kasus yang berbeda-beda. Tapi mereka manusia utuh yang harus terus dilayani. Dan CMN kan kita udah pernah dengar kan, begitu banyak pria yang bersedia melayani orang-orang yang pindah jenis kelamin, ketika mereka dilayani, ya jenis kelaminnya nggak pindah lagi, tapi mereka dipulihkan kembali.
Ada yang sudah operasi ini payudaranya udah tambah gede, ketika dipulihkan di Pria Sejati, mereka memang harus menjalani proses yang baru. Jadi itu memang tidak mudah, tapi bisa. Tapi saya ingin pastikan satu hal, bahwa ternyata tidak semua itu terjadi karena faktor genetika. Tidak terjadi semata-mata karena faktor medis. Tapi itu juga karena ada kontribusi dari orang tua dan orang-orang sekitar. Sehingga mereka memilih menjadi orang-orang yang berbeda jenis kelamin. Dan itu fakta-fakta yang kita hadapi di mana-mana. Karena itu saya tidak setuju kalau ada gereja yang berkata bahwa itu semata-mata faktor medis. Karena orang yang sama ketika dilayani oleh gereja dibilang faktor medis, tapi ketika kami melayani mereka, justru mereka kepahitan sama bapaknya, sama ibunya, sama pria-pria, dan karena itu mereka memilih untuk hidup seperti yang mereka mau. Itu yang disebut hidup di luar tujuan. Ya. iPad ini diciptakan untuk menulis, Pak, untuk kepentingan teknologi. Tapi bisa juga kan dipakai sebagai talenan untuk potong daging babi. Itu namanya penyalahgunaan. Tembakau itu untuk obat bius hewan. Tapi pria pakai menjadi rokok, itu namanya penyalahgunaan. Ganja itu diciptakan Tuhan untuk obat bius manusia, karena Tuhan udah tahu. Tapi manusia pakai salah, itu namanya penyalahgunaan. Itu kan, jadi banyak pria menyalahgunakan hidupnya. Menikah satu istri, tapi kalau Anda jajan kemana-mana, itu juga penyalahgunaan jenis kelamin. Ya. Ini pensil ini diciptakan Tuhan untuk menulis, tapi bisa nggak pakai untuk korek kuping? Bisa, itu namanya penyalahgunaan. Makanya Paulus katakan kepada orang di Efesus, pasal 2 ayat 10, kita diciptakan oleh Allah dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik, dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Jadi nggak ada orang yang diciptakan Tuhan itu buruk, nggak ada. Cuma kita yang memilih untuk hidup buruk. Makasih Pak Harapan. Terima kasih Pak. Silakan hostnya saya kembalikan.